Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada hadirin yang berbahagia dalam acara Parade Gamelan 8 dengan tema kali ini adalah luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dulu teman-teman. Masih semangat walaupun hari ini sangat terik sekali, tapi masih mau menyempatkan hadir pada siang hari ini tentunya. Oke, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau tanya kalau nggak kenal itu ya nggak sayang. Oke, saya Narana Wicaksono dan teman saya adalah Huma Surya akan menemani Anda sampai nanti malam dalam acara Parade Gamelan 8. Acara Parade Gamelan 8 tahun ini atau di tahun 2018 banyak sekali rangkaian acara yang dihadirkan. Di antaranya ada apa aja, Huma? Ada eksibisi gamelan, ada sarasehan budaya, dan yang utamanya adalah konser gamelan Harmoni Rasa Lestarikan Cinta. Dan nantinya di pergantian tahun akan ada perayaan tahun baru Odong-Odong Hati. Dan nanti berarti kita akan seru-seruan nanti di dini hari nanti ya, Huma ya. Benar sekali, Nara. Luar biasa. Dan hari ini di jam ini akan ada apa, Huma? Sarasehan budaya. Jadi sarasehan budaya ini memang rangkaian rutin yang dilaksanakan sebelum kita memasuki konser gamelan untuk nanti malam. Mantap sekali. Sarasehan budaya ini nanti akan membahas tentang guyub gamelan. Wow, luar biasa ya. Jadi gamelan itu bisa dimainkan atau bisa berperan aktif di dunia maupun di kancah negara tentunya. Dan tentunya acara ini tidak akan bisa berlangsung tanpa sponsor dari Mangrove, Warung SS, Movie Box, dan juga media partner dari Jogja TV, RRI, dan RBTV. Namun sebelum kita memasuki acara berikutnya, alangkah baiknya mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Cukup, terima kasih. Nah, kita lanjut ke acara yang akan dihadirkan pada hari ini. ya, yaitu adalah Sarasehan Budaya. Mantap, Sarasehan Budaya ini akan ada menghadirkan pembicara siapa sih, Huma? Yang katanya terkenal sekali ya. Iya, benar sekali. Ada Isyari Syahida atau yang biasa dipanggil dengan Mas Ari Wulu. Tepuk tangan dulu Mas. Mas Ari Wulu. Selamat datang Mas. Oke. Mas Ari Wulu ini siapa sih, Huma? Jadi beliau ini adalah salah satu seniman juga yang menekuni bisnis di bidang musik pada tahun 1998 dengan electronic music sebagai fokus utamanya. Dan beliau ini juga sedang mengembangkan sebuah grup gamelan kontemporer bernama Salon Group dan mulai ditunjuk sebagai memimpin acara Festival Kesenian Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta sejak tahun 2013. Luar biasa Mas Ariwuli. Tepuk tangan dulu tuh Mas Ariwuli. Wow. Dan tentunya bahasan Sarasehan pada siang hari ini akan sangat menarik. Iya. Nah, karena gamelan itu nggak terus-terusan yang membosankan, yang sering dibilang gamelan tuh bosan Mbak, nggak ada gregetnya. Tapi kita ternyata di sini ada Mas Ariwuli yang mengembangkan gamelan itu tidak sebagai yang nggak biasa-biasa aja, tapi bisa ikut modernisasi tentunya. Dan Sarasehan hari ini akan dipandu oleh Bapak Sukisno. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Bapak Sukisno dan Mas Ariwulu untuk memandu jalannya Sarasehan kali ini. Tepuk tangan. Kayak gubernur ya Pak. Nyawal gubernur orang bakal tak pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jadi kalau saya nanti bicara hasta, hasta itu harmoni rasa lestarikan cinta.
kamu harus bilang itu. Hasta, harmoni rasa, lestarikan cita. Temanya ini. Oke, gitu ya. Ayo, hasta, harmoni rasa, lestarikan cita. Bagus, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi temanya itu. Hasta itu 8, jadi kepemimpinan hasta berhasta gitu loh. Jadi melalui gamelan mudah-mudahan Anda semua nanti menjadi pemimpin yang hebat gitu. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Hari ini kita mendatangkan sahabat kita, teman kita, seniman kita dari Yogyakarta, Mas Ari Wulu. Tadi sudah dibacakan Mas Ari dulu katanya kok bisnis musik. Dia itu saya tahu betul bahwa dia sangat pecinta, tidak hanya pecinta tapi penikmat, juga pemerhati, juga seorang praktisi, Mas Ari Wulu ini. Dan pengalamannya sudah begitu banyak tentang bagaimana proses kreatif gamelan yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan mungkin seanteronya bahkan mungkin sampai dunia. Jadi Mas Ari Wulu ini tidak diragukan ketika akan bicara dengan gamelan. Jadi bagaimana proses pengembangan, bagaimana proses inventarisasi gamelan, bagaimana kreativitas ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan yang lain ini menjadi sebuah event bahwa gamelan itu ada yang beranggapan gamelan adalah identik dengan ketuaan. Tidak. Gamelan adalah identik dengan ora gaul. Tidak. Gamelan adalah identik dengan mari ngantuk. Tidak. Gamelan sekarang adalah milik para generasi muda. Oleh karena itu, saya mohon Mas Ari Wulu untuk memberikan support kepada teman-teman kita supaya tidak berhenti, tidak henti-hentinya untuk mengembangkan gamelan dan mencintai gamelan. Kami silakan Mas Ari. Matur nuwun Pak Kisno. Selamat siang teman-teman. Sakjane aku ki wong biasa wae apa? Ya tidak sehebat itu, cuman saya mungkin saya akan bercerita perkenalan saya dengan gamelan. Saya pertama kali mengetahui tentang gamelan itu dari almarhum ayah saya. Ayah saya itu juga seorang seniman, seorang musisi. Awalnya malah yang saya tahu tentang ayah saya itu rocker, sukanya musik rock. Tapi kemudian berlanjut ke musik eksperimental, kemudian fokusnya bermain-main dengan gamelan. Nah, saya masih kecil, mungkin seadik ini ya Pak ya, cilik, umur 5 tahun mungkin. Nah, dari situ saya mulai tahu ternyata kita itu mempunyai kekayaan yang sangat hebat, yaitu gamelan. Tapi saya juga tidak langsung tertarik pada awalnya. SD sampai SMP itu saya suka sama Michael Jackson. SMP saya bikin band main musiknya Nirvana. Siapa yang tahu Nirvana? Saya SMP udah punya 3 band. Satu mainin Nirvana, yang satunya main Sepultura, yang satunya saya bikin grup musik rap. Waktu itu saya di SMP 6 Yogyakarta. Kebetulan guru seni rupa saya itu Pak Nevi Kiai Kanjeng. Waktu itu saya mengutarakan keinginan kami, saya dan teman-teman, untuk bikin kelompok musik di SMP itu. Tapi waktu itu instrumen yang ada cuma ada keyboard workstation Casio, lalu ada drum bekas, lalu ada 1 saron dan 2 kenong. Munine wis racetho. Nah, karena instrumennya adanya cuma itu, terus saya dan teman-teman itu mencoba di onone kuwi gawe musikin nganggo. Akhirnya bikin, ada teman saya yang bisa main drum, lalu ada teman saya yang bisa main keyboard, dia bikin komposisi iringannya, drumnya mengiringi untuk beatnya, lalu saron dan kenongnya itu ngisi secara perkusif gitu. Jadi treatmentnya itu perlakuannya seperti memainkan perkusi. Jadi komposisinya terus di band yang lain itu saya nggak boleh jadi vokalis karena suaranya medok. Akhirnya di band yang ini saya memaksa diri, aku pengen nyanyi
nyanyi, kalau nyanyi yo beliau gitu kan. Akhirnya pilihannya nge-rap karena waktu itu saya ngefans sama Iwake. Akhirnya kita pentas di THR, kalau teman-teman tahu di Jogja ada namanya Pura Wisata, dulu namanya THR. Nah itu kita mentas ke musik rap, pakai gamelan, pakai keyboard, pakai drum. Yes, sebenarnya musik, instrumennya campur-campur kayak gitu. Nah dari situ saya mulai tertarik dengan gamelan. Jadi walaupun kemudian perkembangannya di SMA saya masuk SMA itu tahun 94, belum ada yang lahir ya. Aku juga belum lahir pas itu. Tahun 94 aku masuk SMP. Itu pertama kalinya Windows mengeluarkan Windows 94. Nah sebelumnya di SMP saya sudah diajarkan komputer, semuanya masih under DOS, belum ada Windows. Untuk ngetik tuh kita masih pakai WordStar, untuk bikin bagan-bagan itu kita pakai Lotus, programnya namanya. Saya mulai belajar komputer juga. Di SMA sudah ada Windows 94. Kemudian ada software yang namanya Catwalk. Nah, keinginan saya tentang teknologi, juga pengetahuan saya tentang tradisi yang saya miliki, saya gabung ke. Saya mulai bikin musik dengan komputer, terus main-main. Saya penasaran karena saya masih tertarik dengan musik rap yang sekarang kemudian lebih dikenal sebagai hip hop. Unen yang drum musik hip hop kayak apa tuh sumber suaranya. Nah akhirnya saya menemukan di komputer. Terus saya bikin melalui komputer. Akhirnya berkembang. Kemudian tahun 2007, Yogi perjalanannya dari 94 sampai 2007 macam-macam. Tiba-tiba aku jadi DJ, terus main ke diskotik, bikin rave party dan seterusnya. Sementara maksudku almarhum ayah saya punya komunitas yang namanya komunitas Gaya 16. Komunitas Gaya 16 itu salah satu komunitas di Jogja yang menyelenggarakan Yogyakarta Gamelan Festival sejak tahun 92 ya Pak. Nah, mau nggak mau saya terlibat di dalam kehidupan bergamelan. Jadi dari ketertarikan saya tentang bunyi gamelan waktu saya SMP, kemudian saya belajar gamelan. Kemudian di 2007, karena saya juga mengikuti perkembangan teknologi juga, komputer itu saya manfaatkan untuk merekam gamelan. Gamelannya saya ambil suaranya, lalu saya bikin komposisi gamelan. Kalau saya bikin komposisi gamelan itu saya bikin di komputer dulu. Lalu setelah jadi di komputer, kemudian saya bagikan ke teman-teman saya di komunitas G16. Lalu saya bilang, ini nek dimain ke nganggo gamelan tenan iso ora kayak gitu. Ya iso wae jawabnya. Tapi ini duduk gending, ini duduk gamelan. Saya bingung loh, aku ini gabine instrumenku lengkap ya nganggo instrumen gamelan, tapi kok ini duduk gamelan ini piye? Dari situ saya belajar lagi. Ternyata untuk memainkan gamelan ada hal-hal yang harus kita pelajari kemudian. Di situ saya kemudian belajar bagaimana memainkan gamelan sebagai gamelan, bukan sebagai sumber bunyi yang saya mainkan secara perkusif itu tadi. Karena pada dasarnya gamelan itu di kaidah musik itu adalah instrumen perkusi yang dipukul. Kira-kira secara singkat perjalanan saya seperti itu Pak Gisno. Tapi jujur dulu saya waktu remaja, cita-cita saya tuh pengen jadi gitaris rock. Kalau referensi itu tua kabel. Kalau teman-teman tahu Guns N' Roses, tahu nggak ya? Tahu. Nah, saya pengen jadi kayak Slash itu loh. Pengen gitar, mengarpan panggung karo mancing speaker gitu. Tapi sebelum lebih banyak teman-teman saya yang pintar main gitar. Terus saya SMA pindah main bass. Main bass nari lebih sidik soalnya, jadi saya dipecat lebih sidik ya gitu. Tapi kemudian aku kira kurang memiliki tantangan. Ya akhirnya saya bermain
musiknya gawe karbu-karbu dewe, orang-orang yang ngajak padu kayak gitu. Tapi kemudian saya menemukan bahwa saya butuh kebersamaan lagi, akhirnya saya kembali lagi malah balik itu ke gamelan. Jadi proses saya untuk kemudian mencintai gamelan itu ya orang sakit. Sementara di rumah saya sebenarnya almarhum papa saya sudah mengenalkan hal itu sejak lama banget, sejak saya kecil. Bahkan di SD saya, dulu saya SD-nya di SD Ungaran 2 di daerah Kota Baru. Itu ada ekstrakurikuler karawitan. Sejak kelas 2 SD itu saya sudah mulai belajar karawitan. Dari sejak kelas 2 SD belajar karawitan pun saya tidak bisa menolak pengaruh, bukan pengaruh, saya tidak bisa menahan diri untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Waktu itu informasi yang nyampai ke kita itu hanya di TV. TV itu jangan dibayangin ke saiki sokong melek biar tekanan terus yang muruk terus. TV zaman dulu itu hanya ada kalau tiap weekdays dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu itu TV mulai dari jam 5 sore. Nanti jam 11 malam itu TV udah nggak ada. Jadi informasi yang kita dapatkan itu cuma kira-kira dari jam 5, 6 jam setiap harinya dari luar, informasi dari luar Indonesia, dari luar Jogja. Nah, keterbatasan mencari informasi itu yang memaksa saya, menstimulasi saya pengen tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, sehingga ketika ada apapun yang ada di luar sana saya pengen mengetahui lebih lanjut. Makanya bahwa aku diajari karawitan dari kelas 2 SD. Begitu tahu saya tahu ada King of Pop di dunia ini, saya pengen tahu Michael Jackson itu siapa. Ketika Nirvana kemudian meledak, saya pengen tahu Nirvana siapa. Ketika musik metal ini mendunia, saya jadi pengen tahu metal itu apa. Tapi gamelan itu mau nggak mau itu ada di dalam darah saya. Seperti kalau kita gampangannya, seperti kalau kita dengerin dangdut, sak gaul-gaulnya bocah kaya, sak modern-modernnya bocah kaya, ngapusi nek pas ngundang dangdut sikilnya kakek gitu. Enak banget kok, ngapusin ya orang. Teman-teman yang main ke klub, ke diskotik, dengerin musik house music, trance, elektro kayak gitu, mereka bisa goyang karena jargon yang mereka terima ini yang paling keren. Tapi beat atau irama yang menggoyangkan tubuh kita itu sebenarnya sudah ada di dalam apa? Dalam darah kita itu ada. Kita punya jaipongan, punya angguk, punya apapun. Ya musiknya dulu mana ngapusi gue neng hati muli, hatimu terus jantungnya selayu-melayu itu loh Pak. Ini. Nah ini sekarang tinggal bagaimana kita mengelola atas apa yang terjadi di luar sana dengan siapa diri kita. Dan itu prosesnya memang nggak mudah. Untuk beberapa orang, saya punya beberapa teman dari kecil Pak, itu sampai gede dan Jawa tenang. Bahasa Jawa halus yang melipis, tindak tanduk ya kayak orang Jawa menurut. Nah saya itu, nah aku kenal ke wong gitu, saya ngomongnya Uni Soviet Pak. Karena Uni Soviet itu negara yang sekarang sudah tidak ada. Jadi saya itu berada di antah berantah. Jiwa dan tubuh saya itu mungkin di Jogja, di Jawa. Tapi otak saya ini kemana-mana. Dan itu tidak bisa disalahkan dan itu tidak bisa dicegah. Pun juga dengan teman-teman sekalian. Ayo ya dia, ayo itu terus apa namanya? Upin Ipin, Transformer, Avenger gitu. Itu mungkin mengalahkan Diponegoro, terus siapa namanya? Ronggo Warsito. Tapi jangan salah, itu tuh memang masalah informasi. Jadi informasi yang kita terima itu karena keingintahuan kita sehingga kita mendapatkan informasi itu. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita mengelola informasi apa saja yang datang dari luar sana itu sebagai pengetahuan, sebagai referensi apa yang sedang terjadi di luar sana. Nah, adalah tugas kita bagaimana kita mengabarkan siapa kita keluar, ada apa dengan diri kita, siapakah kita dan ada apa dengan kita hari ini.
Nah itu yang kemudian kita kabarkan. Kalau kemudian ini berkembang ya memang seharusnya berkembang. Kalau gamelan itu ya apa? Tua orang gitu kita nonton sing tua tak kisman. Nah, dan sekarang ini di kehidupan modern anak muda gamelan sudah bukan menjadi hal yang ditabukan, hal yang dituakan, hal yang kuno, sudah bukan. Gamelan itu keren hari ini. Kalau kalian nggak percaya, berapa banyak orang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk belajar gamelan? Kalau parameter keren kalian itu berdasar orang asing. Kalau saya enggak, aku yang mau ngasih ini tak ngerti wae, biasa wae. Sing paling keren itu kita. Mereka ini biasa wae, wong nyatane mereka sing teko. Nek kenapa awak dhewe seneng banget karo wong luar negeri, tekan dhewe iki ya seneng oleh kabar saka wong liya. Itu budaya kita. Ingat gak kalau Lebaran kemarin, mesti seneng dong pas Lebaran karena apa? Ketemu saka sedulur-sedulur sing saka adoh, krungu kabar, kuwi seneng awak dhewe. Tapi bukan karena bahwa Amerika wis tau ngirim wong neng bulan dan aku curiga kuwi ngapusi. Terus Inggris yang punya mobil listrik, tak pikir bukan itu. Mereka lebih cepat menyadari bagaimana seharusnya berlaku di dunia ini menunggu. Nah sekarang kita punya apa? Kita punya banyak banget. Selain gamelan kita masih punya batik, kita punya cerita pewayangan dan seterusnya. Kita punya baju adat yang nggak kalah menariknya. Ini yang kita punya. Nah, bagaimana kita bisa mengelolanya? Kalau tadi dijelaskan sama Pak Krisno, bisnis musik itu, bisnis di sini bukan ya ngerah duit loh ya, tapi managing. Bagaimana mengelola apa yang kita punya sehingga menjadi sesuatu itu yang bisa menjadi kebanggaan. Nah ini bisa menghasilkan dalam hal ini angka, uang, ya itu efek. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tapi bagaimana kita mengelola ini supaya kita bisa sejajar dengan yang lain, supaya kita tidak kehilangan jadi diri kita itu siapa. Karena hak kita untuk disejajarkan dengan semua manusia yang ada di muka bumi. Ojo nanti aku ini sekarang yang dikon tuku terus mungkin handphone berapa bulan sekali beli handphone mbak? Kalau hilang sih mas. Oh kalau hilang aja itu bagus. Handphone ku ini nganti rak rusak, nganti rak murup gue kadang ya nek ra bojoku sing nukoke ki aku nggak ganti handphone. Beberapa kanca-kancaku sih karena yo nek aku ra nukoke handphone do kangelan hubungi aku Pak. Tapi buat aku handphone ini selama ono pulsanya aku aman. Begitu rusak ya aku yo neng HP ku rusak ya ngono to. Tapi kita dipaksa untuk membeli di periode tertentu. Pulsa ya oke lah karena itu kebutuhan. Sekarang pulsa itu rasanya hampir sama kalau kita beli gula, harus membeli karena butuh legi. Sajane nek ra dilegeni ya ora apa-apa, tapi ya butuh legi ya kudu ono kayak gitu. Dan seterusnya. Ini semangat yang saya miliki, yang dari awalnya pengen jadi gitaris rock ngarep panggung kayak gitu. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar gamelan. Ada cerita Pak, suatu ketika saya bikin komposisi terus dionek ke konco ini cara solo mas lah, terus ngopo bilang gitu, terus ngopo ya nek arep nganggo cara Yogya orang ngono pakingnya ini di sini aja neng buri gitu. Dan itu saya belajar itu bukan dengan sesepuh atau orang yang lebih tua dari saya. Beberapa itu di
lebih mengetahui gamelan. Tapi ya nggak masalah, karena dengan demikian jadi ada diskusi, jadi ada obrolan, saya jadi tahu sesuatu. Jadi apa yang saya lakukan itu berangkatnya ini neng mangkasek, engkau neng dalane kepiye, ya engkau lah orang sing ngawe kayak gitu. Nah, saya juga apa ya? Aku mengekspresikan kekaguman saya atas para gamelan ini santai-santai ya. Yahmene di tahun 2018 jam 2 siang bisa mengumpulkan teman-teman muda segini banyaknya. Ini luar biasa buat saya. Saya pun masih apa ya, masih muda, maksudnya energi saya masih banyak sebenarnya. Tapi teman-teman di sini iso ngelumpuk Yahmene ini luar biasa. Nah, hal ini yang kemudian ya saya harap ya Pak Ismail, ini bisa menjadi salah satu patok yang menguatkan siapa kita hari ini. Mungkin di tengah kota sana mungkin ada Gayam 16, di Bangun Jiwa ada Mas Ardiman, lalu ya masih di daerah Bantul ada Mas Alon Suneko, lalu di bagian lain masih ada teman-teman yang lain yang macetnya patok-patok itu. Kalau setiap dari kita nancep ke patok-patok itu, akhirnya nanti akan ada gamelan di setiap sudut. Kita bisa menemukan gamelan di setiap sudut. Saya punya pemikiran, aku nggak tahu sih ini relevan apa enggak, tapi aku pengen share terus ya. Aku karena tiap kali ketemu Bobi Cah Nom apa Cah Tua, aku pengen share ini. Setiap kali itu saya ditanya, elek-elek ini aku sok-sok neng luar negeri, dibayari sih, orang bisa bayar dewe. Nah, saya ditanya, gamelan di Indonesia seperti apa? Aku bingung jawabnya, karena ya gamelan hidup di komunitasnya, di masyarakatnya. Tapi gamelan kemudian bisa diterima sebagai salah satu fungsi kehidupan, itu buat saya belum. Nah, di setiap tempat saya sering ditanya seperti itu. Kemudian ketika saya pulang, saya berpikir, apa gamelan ya, susah ditemukan. Banyak juga yang mendapatkan gamelan ini neng pentas wayangan, kalau enggak ya neng parade gamelan kayak gini, kalau enggak ya di keraton. Tapi tidak bisa mendapatkan gamelan itu secair kita mendapatkan pengamen calung di Malioboro misalnya. Nah, kemudian saya ingat cerita bagaimana bisnis air mineral itu dimulai. Zaman saya dulu, kalau saya pergi ke luar kota terus ngelak, dulu belum ada convenience store macam April Maret sama Circle B kayak gitu. Ono ini warung. Nah, terus kalau kita misalnya saya dulu sering ke Solo waktu kecil. Kalau ngelak di jalan, kalau nggak berhenti di restoran atau warung, itu berhenti di pinggir jalan, terus dodok mengetuk pintu rumah yang ada di sekitar situ. Terus yang keluar adalah yang keluar dari mulut kami adalah nyuwun toyo petake. Dan itu setiap rumah pasti nyugui untuk air putih itu. Artinya air putih zaman dulu itu nggak ada harganya. Kamu dodok omahnya nyuwun toyo petake mesti digaji. Nah, mulai awal 90 aku lupa, di kios-kios mulai ada botol air mineral. Tidak ada yang beli waktu itu. Ngopo banyu putih kok didol wong dodok kowe oleh, kan mikirnya gitu. Hari ini seperti apa yang berkembang? Wah, ngelak ya aku, mbok tuku sayaan neng April Maret. Nah, itu kan karena apa? Karena di setiap warung kemudian produk itu dipajang. Orang-orang disuruh belajar untuk membeli air putih daripada meminta.
jualannya apa? Efektif. Bahkan ribet jalan kok wis tuku. Regane pira ta 800. Waktu itu aku kalau nggak salah 800 rupiah. Sekarang 2000 sekian rupiah. Nah, dari situ saya yuk duwe angan-angan ngene. Piye nek awak dhewe iki mbanjiri kabeh toko-toko kene nggo CD musik gamelan. Nah ini saya juga cerita Pak Krisno. Semoga Januari ini jalan saya pengen mengajak beberapa teman komposer-komposer gamelan yang punya komposisinya untuk rekaman, kemudian kita jual. Ayo kok Mas, habis kangen kok, kayak dagangan nih. Nah itu yang saya maksud dengan saya ngurusin bisnis. Bagaimana kita membanjiri jalanan di kota kita ini dengan produk-produk gamelan. Betul kabeh. Satu lagi, toko musik juga mulai surut. Kita sekarang di toko digital. Ya udah dikasih toko digital. Aku juga ada kios. Aku punya kios musik di daerah Condong Catur. Jualan kaset, CD, piringan hitam. Aku kalau main kemana-mana itu sering nyari koleksi musik gamelan kayak gitu. Yang saya temukan tuh musik-musik gamelan yang karya-karya lama, yang baru itu jarang banget saya temukan. Yang di sini yang kemudian penyedia rekaman gamelan ini mereka menjual untuk kebutuhan nek diputar pas mantenan, nek diputar pas acara apa kayak gitu. Tapi nggak ada musisi-musisi yang kemudian memang benar-benar membuat karya yang kemudian dijual. Loh, ini aku ngomongnya dijual-jual, ya kowe gawe karya itu kok ben dinikmati wong. Nah, fungsinya ben dinikmati wong apa? Ben orang mengapresiasi. Nah, bentuk apresiasinya biar ora tau pentas. Ya bentuk apresiasinya biar ora sing dodol karyane kan kayak gitu. Nah, aku kepikiran itu. Ya semoga ini bisa jadi semangat bareng gawe musiknya didoli. Aku nek ra payu piye? Ayo ra apa-apa dong. Engko payu wong nyatane sing ngadol banyu putih wis iso payu. Mosok iki banyu putih lho. Banyu putih nek wong jaman biyen ning gedruk lemah ya Pak ya. Metu sumbere kuwi ditadahi tok, diplastiki didol. 2000 berapa 400 payu. Besok kita jualan loh, dijual musiknya. Aku keliling-keliling Jogja itu toko musik itu tinggal dua di salah satu mall Duta Suara itu ada toko musik, tapi toko musik khusus musik rohani. Yang satunya Popeye di Jalan Mataram. Di Jalan Mataram itu pun isinya dangdut koplo, uyon-uyon gamelan, terus beberapa musik musik Melayu kayak gitu. Nah, aku lihat di rak-raknya itu nggak ada musiknya soko gamelan hits itu nggak nemu. Harusnya kita bikin. Ya semoga menutup 2018 ini kita kumpulkan niat 2019, pertengahan 2019 kita mulai membanjiri dunia ini dengan karya-karya kita. Nah nanti efeknya dia ayo dipikir engko nanti ono wong lah masih sing iso ngurusi itu. Nah itu harapan saya dan keresahan saya. Jadi aku juga nggak tahu kenapa aku tekan sebenarnya cita-citaku dulu tuh selain jadi gitaris terus jadi direktur Pertamina, tapi nggak kelakon. Kita lu yang seneng kayak gini. Ya Pak, ini kan. Dan ini aku juga nggak apakah aku gagal? Enggak. Aku bahagia, aku senang. Dan terus kemudian aku dekat dengan gamelannya, aku senang. Nah ini yang semoga teman-teman juga bisa lah mendapatkan wahyu. Aku gawe ini Mas gamelan digital misalnya. Beberapa waktu aku 2009 bikin gamelan pakai flash. Sekarang kalau teman-teman ke Taman Pintar Jogja itu ada gamelan yang
digital itu bikinannya teman-teman juga. Terus kemarin sempat bikin gamelan DJ, akhirnya dibeli sama Telkomsel sebagai salah satu bonus untuk pelanggannya. Tahun awal 2017 juga, ini aku orang sombong ya, tapi aku jadi stimulan loh ya. Dan teman-teman juga sombong ngerti tergerak bikin opo kayak gamelan elektrik kayak atau apa, atau yuk sinau gamelan teman pakemnya gamelan gini. Karena dari situ aku juga yuk sinau gitu apa pakemnya gini tau, aku kudu melu laras dengan itu gamelan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi belajar gamelan itu bukan hanya yuk iso main ke, mungkin teman-teman yang bikin yang membantu membuat parade gamelan ini besok terus gawe festival gamelan atau lomba gamelan yang lain, atau gawe gamelan on the street menunggu. Jadi ono senimane, ono sing gawe ke acarane, ono sing dodolan, ekosistemnya jadi hidup. Nah ini yang aku pengen tegaskan di sini adalah ekosistemnya. Ya tak pikir ngono, iki aku bisa sangat meledak-meledak ngono. Jadi obrolan ini udah iso sing apa? Lerem kayak gitu. Bahkan kemarin tuh aku ngobrol sama teman-teman Pak Kisno, dengan teman-teman muda. Waktu itu setelah bikin apa kuasa suara di SMKI, kemudian ngumpul sama komposer-komposer muda itu, terus di kesempatan kemudian kami memanggil teman seorang sound engineer, terus kami memaksa beliau untuk belajar sound gamelan ini sing apik kepiye nek diamplifikasi seperti ini. Lalu dia bersedia, ya wis ilmune tak sinaune kayak gitu, bagaimana mengelola sound gamelan. Lalu saya kepikiran, karena saya juga senang baca komik, saya senang superhero Marvel kayak gitu. Saya kepikiran, ya nek gawe gamelan Avenger, jadi ditokohke ono ki, gawe poster gede ono wong-wong do mlumpuk gagah, gawe perisai ngono ki. Tapi jebul tukang kendang ngono ki. Terus iki tukang tabur gong, tapi superhero kayak gitu. Ya itu sebenarnya saya ngadaptasi ketika Jepang membuat, ada teman-teman yang suka animasinya Gundam. Gundam itu diadaptasi dari Shogun. Shogun itu kesatria Jepang. Baju sirahnya, bentuk kepalanya, sifat kesatrianya Jepang itu diaplikasikan ke filmnya Gundam. Nah kalau pewayangan kemudian terlalu susah, ya penokohan pengeramit lah, pengendangnya misalnya tangannya warnanya hijau kayak huluk misalnya, ya siapa tahu. Ini kita bisa main-main dan itu tak pikir luar biasa. Kurang lebih seperti itu Pak Kisno. Kalau mungkin teman-teman ada yang apa, udah bos gue mas, gue ini kakak main Santoso tuh. Ya, nah, tapi teman-teman ini generasi milenial ini lebih cerdas. Hari ini nyari informasi kayak googling, bumi berputar berapa kilometer per jam, itu langsung ketemu. Zaman dia datang yang perpus itu datang izin kalau ini langsung lebih. Sekarang kan tidak. Kan Mbak Kisno. Ya. Terima kasih. Kita berikan plus untuk Mas Ari dulu. Oke. Ya. Mas Ari dulu sudah bercerita sejak kecil sampai sekarang. Memang dia ini anak seorang, saya kenal baik dengan beliau, Mas Sator Harjo almarhum. Saya sempat nunggoni
ketika Mas Sabto tercuri tanggung tanggung ini purna budaya leren tak tunggu terus sampai bojone karo dulang ketika Mas Sabto harus selalu berbunyi musik di purna budaya. Jadi kan Mas ya 3 hari 3 malam aku nunggu terus karena itu waktu itu aku kantorku di situ. Tapi saya suka dengan bentuk-bentuk eksperimentasinya Mas Sabto Harjo, dan sampai Mas Sabto Harjo itu ketika saya duit gamelan anyaran langsung tak, kok di gamelan rada duit aku naga sak selindro tak kuning golan langsung. Dan ketika itu kemudian gamelan saya tambah terus, dan selalu bekerja sama dengan Mas Sabto ketika mengadakan festival gamelan Yogyakarta itu di GM itu. Gamelan saya selalu dipakai, saya gagas neko-neko. Yang penting ada gue di angkutan dan tenaga yang tenaga nono nama duwe yang nyewa truk kalau tak boleh ke tenaga. Yang penting bisa tinggal berkesenian. Jadi itu memang ketika itu Mas Ari Wululu barangkali ketika saya kenal dengan Mas Sabto Harjo, saya belum kenal dengan beliau ini. Jadi saya sudah tahu jejak-jejak Mas Sabto Harjo sejak lama, sampai istrinya, ibunya dia itu juga main wayang orang bersama dengan saya. Dan itu juga tak boleh ngendang gitu kan. Jadi sudah menyatu. Dan oke. Ini sekarang jam 1:30, nanti kita jam 2 akan mengadakan konser. Masih ada waktu setengah jam. Kami persilakan apabila ada adik-adik teman-teman saya. Jadi kalau bicara pemuda di sini, saya ini pemuda. Kalau disesuaikan dengan Ari Wulu ini wajahnya masih sama. Jadi saya cepat tua deh. Umur saya sudah 54. Ke 54, tapi casingnya saya 34. Selawe, oke, saya berikan kesempatan teman-teman untuk menanggapi atau mau sekedar untuk informasi atau mengetok ke pengunak-unak dari teman-teman yang enggak. Kami persilakan, tunjuk jari. Siapa? Kita diskusi sisa. Iya, diskusi. Oh ya. Oke Mas, silakan sini. Di sini. Aku ngerokok di sini nggak apa-apa ya? Orang apa? Orang nasi hukum. Baik, selamat siang. Nama saya Ando. Saya tertarik dengan diskusi soal bagaimana cara memasarkan gamelan tadi yang diceritakan dengan awal mula botolan. Nah, apakah Masnya sendiri tertarik untuk merilisnya secara digital seperti di platform yang bernama Spotify? Karena menurut saya itu lebih mudah untuk dinikmati anak muda zaman sekarang seperti saya sendiri. Karena misalnya gambarannya saja saya ingin berpergian jauh dan ingin mencari referensi musik-musik yang susah saya jangkau, tapi dengan adanya Spotify ini saya lebih mudah untuk mencari musik-musik tersebut. Terutama jika Masnya ingin memasarkan karya-karya Mas yang melibatkan gamelan. Gitu saja. Terima kasih. Oke, langsung dijawab saja Mas Sabto dengan pertanyaan. Mas siapa namanya? Mas Andu. Andu. Oh, terus saya Ari Pak. Sabto. Iya, tentu saja yang digital kita rilis. Jadi kebetulan ini aku lagi nepotisme ya. Jadi kebetulan istri saya itu mengelola beberapa rekor label band-band yang ada di Jogja. Jadi kami punya agregator untuk jaringan musik digital. Nah, justru karena itu gitu. Jadi aku melihat perkembangan musik digital juga, dan kita punya agregator labelnya. Ini kok Rano sing ngurusi gamelan ke situ ya. Di Spotify pun kan kalau kamu search gamelan, itu yang keluar juga nggak banyak. Yang keluar ini malah musik remix
sing yo meng ana swara gamelane ngono kuwi lho, meng ditambahi hashtag gamelan. Nah, sing gamelan iki kira ono nek buatku kuwi bahwa ada yang meremix musik dengan gamelan itu bagus, cuman tapi gamelannya kuwi dhewe ora ono kan kuwi yo jadi gimana ngono kan. Nah, justru dari itu aku sebenarnya dari tahun lalu bisa kemarin terus kami bikin agregator itu agen yang bisa menjalankan mendistribusikan musik lewat digital platform. Nah, tentu saja itu nanti kita juga akan ke sana. Harapannya juga seperti itu sih, supaya persebarannya lebih mudah. Kenapa tadi saya menegaskan yang fisik? Saya lebih mengejar ke sifat merchandising-nya. Jadi terlihat secara visual. Nah, secara visual ada, di digital juga ada. Nah, ini juga subjeknya kayak saya melakukan dulu juga masih susah. Jadi perlu bantuan teman-teman. Kemarin saya juga menghubungi beberapa teman yang iso dikompasi. Itu modal awal kayak gitu. Ya yang digital pasti ada. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir sesuk ono rilis party ini lah. Tapi aku ditagih ya, aku sok lali, sok ngomong ning arep gawe iki ngono, ning tekan tengah dalan kejebles apa ya ngurusi liyane sih kayak gitu. Tapi ini semoga ya Juli itu bisa ada rilis partinya sekalian pas Yogyakarta Gamelan Festival, karena kebetulan kami mendapatkan bantuan alat perlengkapan rekaman, jadi kita sedikit rada mumpuni lah dari merekam gamelan. Ya semoga awal tahun ini berjalan, terus pertengahan tahun depan bisa ada rilisnya. Saya juga udah nagih Mas Nanang di belakang karya-karyanya nanti ngelumpuk ke pokoknya. Ini gulai artis ini akal ya Pak. Beberapa komposer muda udah tak tagih lagu-lagumu lumpuk ke kayak gitu. Nanti kita garap bareng. Nah, nanti rekamannya mau di mana itu bisa. Mau di Manis Renggo juga bisa, karena itu nanti tak setnya mobile Pak. Iya. Karena alat sekarang kan bisa mobile. Jadi yuk engko sak disebut iki rekaman ini neng pendopo ndi gamelane nggak sapa kayak gitu. Ini cerita yang pengen saya munculkan ketika album siapapun nanti itu karya-karya itu dimunculkan. Jadi ini karyanya Mas A direkam di pendopo sana memakai gamelan ini kayak gitu. Jadi ada ceritanya. Setiap karya yang muncul nanti ada ceritanya, bukan sekedar musik yang diedarkan. Gitu Mas Ando, matur nuwun. Ya oke, terima kasih. Sudah puas Mas Ando? Oke. Ini diskusi apapun saya oke loh Pak. Oke Pak. Waktunya masih ada. Mumpung ketemu. Oke, iya. Mau tanya apapun bisa, tidak hanya masalah gamelan. Kami persilakan. Lagi, silakan Mas. Sini, Mas Sanjay. Ini mantan ketua Pargam tahun lalu. Selamat siang. Siang Mas. Alhamdulillah sudah diperkenalkan Pak Kusnoma. Saya Satya. Di sini saya mau mengangkat isu, bukan isu sih, fenomena yang mungkin terjadi di kalangan persenian. Begini, kalau biasanya yang namanya istilah seniman atau artis itu kan yang menjadi tolak ukur adalah karya seninya atau artnya. Tapi biasanya ini khususnya terlebih lagi di dunia pergaulan, biasanya itu ada istilah yang namanya tanda kutip seniman non seni. Maksudnya itu adalah bocah sing main gamelan yang tidak dari SMKI atau ISI. Nah itu biasanya di situ kan ada stereotip tertentu atau mungkin pelabelan tertentu tentang hasil karya yang diciptakan oleh orang-orang seniman non seni itu tadi. Nah mungkin ini
Saya mungkin bisa dari pandangan dari Mas Ari dulu atau dari Om Tirno selaku seniman atau orang-orang yang bergerak di bidang seni tentang hal-hal seperti itu, dan mungkin ada insight apa gitu tentang kami di sini yang notabene kebanyakan itu seperti itu ya, senang gamelan tapi tidak dari seni yang mempelajari secara khusus di gamelan. Soalnya ini agak kontras. Contohnya kita main band, kita bikin band, bikin lagu dan lagunya booming. Itu backgroundnya dari apapun, ketika lagunya itu dapat dinikmati, mungkin karena ini sudah terkotak antara populer dan tidak populer, itu mungkin bisa jadi itu tidak masalah untuk pelabelan. Pemain band non seni itu nggak ada biasanya jarang. Tapi kalau biasanya di bidang tradisi, mungkin itu nggak cuma di gamelan, biasanya di tari tradisi juga. Bahwa hal-hal yang berbau dengan tradisi yang di situ dinaungi oleh institusi tertentu itu pasti biasanya ada seperti itu, seniman non seni dan lain sebagainya. Matur suwun. Oke, terima kasih Mas Sanja. Jadi Mas Sanja menanyakan nek pemain sing dudu latar belakangnya seni ini disebut apa, gitu kan, non seni gitu. Nah aku yo pamane sing latar belakangnya seni kan disebut ya gol, kowe apa goyang ngono. Jangan tadi. Kamu melihat aku apa? Karena belum tahu backgroundnya dari mana, tapi ya dari karya-karyanya mungkin bisa disebut ya salah satu dari seniman dan pelaku seni. Iya, wes ngono wae. Tak pikir gini, kalau teman-teman yang belajar di sekolah seni itu melakukan pendalaman teori seni, tapi seniman itu adalah orang yang berkarya. Bahkan seorang petani atau tukang becak pun mengaku dirinya sebagai seniman pun tidak ada salahnya. Pelabelan itu akhirnya nanti terjadi dari publik. Nah, pun seperti itu, nanti yang akan diapresiasi juga karyanya. Tak pikir, nah aku pribadi aku luas baik. Aku malah misalnya aku cerita tentang aku sendiri, mungkin aku terlabeli karena aku anak seorang seniman. Jadi almarhum papaku lebih muncul duluan daripada aku. Dan itu di Jogja banyak sekali teman-teman yang putra atau putrinya seorang seniman yang kemudian juga bergerak di bidang seni. Itu lebih repot lagi. Aku ngopo-ngopo jenenge bapaknya yang begini terus, menubi terus, itu lebih repot lagi. Seharusnya teman-teman yang di sekolah seni ya lebih repot, karena secara teori penguasaannya luwih menurut. Tapi karyanya ternyata tidak terapresiasi, itu juga masalah. Aku malah melihatnya seperti itu. Saya itu SMA itu pengennya ngambil jurusan bahasa, tapi waktu itu SMA saya sekolah di SMA khusus laki-laki di SMA De Brito, itu nggak ada jurusan bahasa, adanya fisika sama sosial. Terus saya ingat waktu itu salah satu guru matematika saya bilang, bangane kowe dadi kucing neng kandang kucing, mending dadi kucing neng kandang macan. Jadi biji akuntansiku ya elek, biji kimiaku ya elek. Aku mending mati neng kelas fisika, makanya mati neng kelas IPS mulai. Terus aku milih ke fisika, ternyata diterima. Dan lepas dari kelas 3 SMA itu sampai lulus, pilihan saya bukan terus saya melanjutkan ke MIPA atau ke fakultas-fakultas eksak yang lain. Saya masuk ke sastra Inggris, Sanata Dharma. Kenapa saya masuk ke sastra Inggris? Karena waktu itu band saya main musik industrial. Nanti digoleki ulang industrial kalau ngomong. Terus saya bikin liriknya ini pinginnya bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisku elek, terus makanya aku nebus sastra Inggris.
masuk 98, 2006 saya drop out karena waktu itu ada band dari Belanda yang ngajak tur Jawa Bali selama 1 bulan. Padahal waktu itu semester terakhir saya untuk menyelesaikan skripsi. Pilihanku, aku bukan sama almarhum bapak saya, ya enaknya. Nah, aku wis milih kok, padahal aku takut dia enaknya. Begitu saya memutuskan, saya sebenarnya sudah milih mending sekolah tak tinggal. Sampai sekarang saya tuh nggak punya gelar apa-apa, tapi gue ngomongnya aku seniman, gitu. Kan ya jadi orang layak saja nih. Saya lebih suka membahasakan saya sebagai pelaku seni mungkin. Saya pencinta seni, pelaku seni. Tapi saya juga senang dolan nang mall, senang modifikasi motor karo mobil, itu aku seneng. Saya suka mainan Tamiya. Saya bikin game di HP juga. Wagu lah kalau main lagu gitu. Jadi tak pikir untuk teman-teman yang bukan backgroundnya dari seni, tapi punya ketertarikan seni, gas wae. Engko nek dijebles lah orang sing ngeleke, lara le, diadani makane nek mlaku ndi kula ngono kuwi. Mesti ono sing ngandani. Yang penting niat sih ngono kuwi. Saya ada sedikit cerita Pak Krisno. Beberapa waktu yang lalu saya itu bikin kuesioner ke teman-teman yang usia kelahiran 2000 ke bawah. Saya tanya, masalah kalian hari ini apa? Jawaban yang saya terima itu 80, hampir 80%. Itu jawabannya, kami kesusahan menentukan pilihan dengan banyaknya pilihan. Itu luar biasa buatku. Di zaman saya dan teman-teman saya, karena nggak ada pilihan, jadi saya seperti ini. Dan ini zaman mulai pilihan masuk banget. Kau nggak musik, masyarakat ini kau jarang milih. Direkam video di HP-mu, upload ke YouTube iso, Instagram iso, Spotify iso, SoundCloud iso, udah. Nah, memang kemudian karena banyaknya pilihan itu jadi bingung apa jadi apa ya? Jadi kameramen, jadi musisi, atau jadi event manajemen, atau jadi direktur Pertamina yang juga saya ceritakan itu tadi. Itu jadi bingung menentukan pilihan karena banyak pilihan. Makanya yang sekarang saya obrol ke masih selama apa? Pengen mau apa? Pengen mau sakit jadi pembalap, ya jadi pembalap. Ada yang kurang di motor ya, aku ini mau saya sepeda, ya jadi pembalap sepeda sih. Cita-citanya pembalap sih. Aku pengen main gamelan ya. Aku pengen berkesenian, kesenian semua pengen ya, aku pengen gambar. Tapi aku kan dari kanvas, ya wes, gambar sih. Gambar yang lemah, mau gambar yang apa? Karena medianya yang kemudian untuk mengabarkan apa yang teman-teman bikin itu sekarang sudah ada. Nah, aku seperti itu sih. Jadi aku anggapan bahwa seniman non seni dan seniman seni ini, misal aku nggak pernah dengar sih, atau aku karena terlalu bebal tidak mendengarkan ya. Ya rasa penontonnya, sebenarnya berkarya lah. Wong yogi urusannya dewi. Nek sing dinilai itu karya. Nah, tapi bagaimana kita belajar seni ya kudu sinau. Nah, aku uri. Dulu tuh aku sebenarnya pengen masuk isi musik. Tapi tesnya angel banget. Terus aku melihat teman-teman yang masuk ke isi musik ini, gua wong ngantuk-ngantuk tenan, Mbak. Sing main gitar iki tangannya iso nganti walik-walik ae. Wah, aku daftar kono ora mungkin iki. Nah, nek caraku, aku dolan karo cacah kuwi. Jadi mereka disinau apa, sing disinau mereka nek isi apa, aku baru nyinau nih. Wis. Aku ora perlu sejero kuwi. Nah, aku seperti itu karena aku sifatnya ya wong iki seneng dolan. Nah, mungkin teman-teman yang iso fokus, nah aku wongnya ora iso fokus, iso fokus ya. Yo sing dipingin ditekuni. Itu tadi, mulai ana sing kejebles. Nah, kejebles masih ana sing geguyu karo ngelek iki. Apa? Kejebles.
Ya dingkluk nek dingkluk ra jelas ya, wis ora apa-apa. Ora nek mati. Gitu sih, Pak. Iya. Ya oke, itu Mas Sante. Jadi istilahnya pelaku seni ya, pelaku seni. Kalau ngomong terus nyebut aku bingung. Aku ki seniman, apa pelaku seni, apa guru, apa pejabat, apa pejabat atau sing ngendang yang Ramayana barang ngendang ini maten gitu kan. Jadi pokoknya pelaku seni, pelaku seni itu luas gitu. Tapi kalau teman-teman seniman menyebut bahwa seniman itu kehidupannya memang ditopang dari mereka berkarya. Contohnya Mas Didi ini seniman tulen. Jadi kemanapun dia selalu berkarya, selalu menari, selalu apalah sesuai dengan bidangnya. Itu seniman. Tapi nek kaya aku ya apa-apa tak ladeni. Jadi Ngabehi, Pak. ngabehi gitu kan. Ketoprak ayo, joget ayo, mayang ayo, gamel yo ayo, teater yo ayo, nyanyi yo ayo. Nah ciri khasnya sebagai seorang seniman gamelan, nek gawe lagu pop, kuwi mesti nada-nadane wis ngono kae kaya gamelan. Ora iso ngono kaya penyanyi-penyanyi pop yang menciptakan lagu itu. Yang jelas Mas Ari Bulu ini juga pelaku seni. Penjenengan juga pelaku seni. Jadi didongkrak supportnya dari dalam diri kita masing-masing. Ojo meri, ojo wedi karo praktisi-praktisi yang memang dia berlatar belakang seni. Tidak usah wedi, tidak usah takut. Sedangkan kita sudah disediakan alat gamelan. Alat gamelan itu orang-orang dulu mengatakan ajar gamelan ya setenanan. Orang melumati gamelan dari somuyuh. Nah itu kan hanya simbol-simbol bagaimana orang tua itu mendidik kepada anaknya untuk menghormati gamelan. Ini karya anak bangsa yang sangat besar. Kita tidak bisa buat. Caranya ya ojo melumpati, metu sapi, oh bukan berarti terus rasa muyuh. Muyuh kalau melumpati gamelan juga iso. Jadi itu momok-momok seperti itu memang harus dihilangkan. Kita hanya punya image bagaimana menghormati gamelan karya besar anak bangsa ini dengan etika-etika yang tidak berbuat semena-mena terhadap gamelan ini, tapi bisa dibuat semena-mena dalam hal karya musik. Terus siapa noe no, jadi tidak usah takut. Kemudian, kowe takut karo ae, kowe tokoh gamelan nampuh, kan tokoh gamelan nampuh. Nah aku ora tahu ngerti. Jadi apapun pekerjaan kita selama kita itu hasil karya sendiri, orang jiplak orang-orang ya sendiri orisinil, dan itu menentukan karya kita sendiri. Baik, ada lagi? Satu lagi? Moga adik saya Nanang Karbino. Nih, adik saya yang paling akil. Selamat siang Mas Ari Bulu, State Manager acara Kuasa Suara. Bisa kelingan lagi. Ya, yang akan saya tanyakan kapan Mas Ari Bulu akan mengumpulkan teman-teman tanah kutip komposer itu. Saya tak belok, saya pengen nonton. Artinya memang saya pengen sebuah atau senang dengan hal-hal yang bersifat revolusi ke arah yang maju. Jadi saya senang dengan hal-hal tersebut. Bahkan saya kadang memotivasi atau mojok-mojok di teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman, saya tidak akan sebut nama, yang ada di ranah Yogyakarta itu percaya ojo di, tinggal argumentasi musik dikuatkan misalnya. Itu dan menyikapi tadi tentang gamelan, ya ini perjalanannya lumayan panjang juga. Artinya ketika ada hal-hal yang masih dalam tahap pengembangan belum mendapatkan konvensi, itu wajar karena ini memang masih terus berjalan gamelan ini, baik dalam hal teori maupun dalam hal praktik.
pada dasarnya praktik tersebut yang akan memutuskan suatu teori-teori. Bahkan kontemporer pun sampai sekarang masih dibahas terus dalam buku-bukunya Disermak itu kontemporer belum bisa. Gitu. Nah ini seperti tadi dan artinya saya simpel pertanyaan tadi kapan, yang jelas saya pengen melihat seperti itu. Dan untuk penyikapan gamelan memang saya dalam hal ini berusaha berkarya. Penghormatan saya menjalankan konsep ketika bersihnya itu ada tiga bersepakat pembangunan penciptaan. Nah, dengan hal tersebut bisa menghormati idiom-idiom karawitan yang telah dicetuskan oleh para pejabat. Idiom-idiom dalam rangka apa saja ada beberapa yang disampaikan kepada. Tapi kita juga tidak salah ketika kita mempunyai suatu inovasi, kemudian mencipta sesuatu, tidak salah. Kemudian kaitannya dengan istilah seniman tadi, ya memang sekarang istilah yang lebih populer itu ada seniman awam, ada seniman akademis. Pada dasarnya itu sama, payungnya terus seniman. Seperti laras pelak, itu ada laras pelak tum, ada laras pelak baran. Nah, ketika tidak masuk disesaki, nanti ada paket pelak tum itu paket 5, paket 6, kemudian pelak baran itu sudah berdiri sendiri lagi. Begitu karena saya sebenarnya maju itu hanya ingin menanyakan itu Mas Andi. Tak delok, tak sewan. Kemarin saya melusuri gamelan Gayam 16 untuk latihan musik FKY, dan kebetulan saya ketemu dengan adiknya Mas Adi Ulu Putri dan saya titip salam. Saya senang dengan pergerakan Gayam 16 sehingga akhirnya ada sebuah usaha untuk revolusi kaitannya percakapan dengan gamelan. Matur nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih dari adik saya Nanang Karbito menanyakan kapan. Wih bocah nopo wong tua barang gitu. Wong tua kan aku tak melu gitu. Oke Mas Ali. Ya, ketika saya ketemu sama teman-teman, saya pasti ngomongnya hari ini. Ya itu saya jadikan apa ya? Lentutan buat saya Pak Kisno. Dan akhirnya yuk, ini tak dadek gitu loh. Dan aku dia utang, itu tak dadek gitu. Insya Allah awal tahun ini Mas Nana, setelah ini kan Gayam baru ada kerjaan sampai tanggal 10 Januari. Setelah Januari semoga bisa. Ini saya juga baru meminta tolong beberapa teman, mungkin nanti Pak Krisno juga. Jadi ada lagu-lagunya almarhum bapak saya yang pengen saya tulis ulang, dan itu nanti ya dikeroyok karo konco-konco liane kayak gitu. Nah itu mungkin pilot projectnya itu nanti Januari lah ditagih. Ya, memang harus seperti ini perjalanannya. Kalau saya dengan komunitas saya yang lain misalnya cacah musik modern gitu, mereka sering berkumpul di studio kayak gitu. Nah aku merasa teman-teman yang di gamelan ini era digawe apa rasa menumpuk. Ini kayak Pak Kisno yang kudu gawe Pak di gamelan. Iki wae kudu bahasa sih. Mbok kowe teko, oh siapa? Ora kowe. Nah enggak ya mungkin aku ngisi tanggal ini dengan kegiatan yang lain. Mungkin teman-teman yang lain juga, teman-teman Omah Gamelan juga melakukan hal yang sama. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini, jangan salah, masing-masing patroi apa genine itu di gedhe terus ben ketok. Mercusuar-mercusuarnya ini dijagani kalau adipati ini loh. Ini kan kadipaten ini kan udah di apa ya? Dia kudu murung supaya ya teritorinya itu makin jelas. Nah, ketika teritorinya jelas, gamelannya ini bisa dikelola, dikelola bersama. Matur nuwun Mas Anang juga, matur nuwun teman-teman juga yang
udah datang ke sini. Ini saya di sini yo ngudoroso, yo ngomong ke gagasan-gagasan. Syukur-syukur kalau ada yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sini juga dari obrolan ini. Tapi yang jelas ini memberi energi juga buat saya supaya menjadi orang mandek gitu. Apa? Pembicaraan ini kudu melaku kayak gitu. Nah, ini semoga juga dari teman-teman yang ada di sini juga. Siapa tahu nanti kita juga ketemunya nggak di Manis Renggol lagi, di Gayam, terus mungkin juga dibangun sebuah ketemu lagi dan jadi ketemu dia makin solid. Matur nuwun, Mas Anang, matur nuwun, Pak Kisna. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mas Ari Wulu. Oke. Pada sekaliannya pada hari ini untuk sekedar hanya bincang-bincang masalah gamelan juga, dan paling tidak sudah memberikan motivasi kepada teman-teman, dan itu Mas Anol Sumeko. Selamat datang Mas Anol untuk hadir di kasih di rumah gamelan, tidak saat ini teko atau mau mure. Oke, terima kasih Mbak. Silakan Mas Atara. Ini tadi harusnya Mas Anon juga ngopong-ngopong. Ya sisa sing tahu duri gilirane. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Mas Ari Wulu tentunya. Luar biasa ya Om ya, perjuangannya sampai ke detik ini luar biasa sekali buat karya-karyanya juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu kan akan ada apa, Mas? Akan memberikan langsung saja untuk acara selanjutnya adalah prosesi pemotongan tumpeng oleh Mas Ari Wulu diberikan kepada Pak Kisno selaku project manager Parade Gamelan, dan kepada panitia dimohon untuk mempersiapkan. Baik. Skomburi. Dan dengan adanya proses pemotongan tumpeng ini menandakan rasa puji syukur kita juga akan terselenggaranya pada gamelan 8 ini. Luar biasa. Dan pemotongan tumpeng akan diberikan secara simbolis oleh Mas Ari Wulu kepada Bapak Sukisno. Dan selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan dari Bapak Sukisno kepada Mas Ari Wulu.